Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengubur Masa Lalu. Mengubur masa lalu. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan-Mu adalah rancangan yang selalu baru, dan jalan-Mu adalah jalan yang senantiasa memberi harapan dan kepastian kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengubur masa lalu. Berbicara tentang mengubur, maka biasanya itu akan terjadi kepada orang-orang dari anggota keluarga kita yang sudah meninggal, atau orang-orang sahabat-sahabat teman-teman kita yang sudah meninggal. Sewaktu kita mengubur, maka kita tidak pernah akan membongkar kembali apa yang sudah dikubur, apa yang sudah tertanam di tanah yang bentuk kematian, yang memang tidak mungkin ada kehidupan kembali setelah manusia itu kemudian meninggal. Jasad dan fisiknya akan bersatu dengan tanah, maka tidak pernah akan dibongkar kembali sama sekali, kecuali untuk kepentingan otopsi, untuk kepolisian, untuk mencari jejak-jejak masalah kriminal yang terjadi. Mengubur masa lalu. Dari keseharian saja kita sudah belajar akan mengubur sesuatu yang tidak pernah akan kita bongkar kembali. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar mengubur sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak mungkin kita bisa ubah kembali. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-18? Dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, yang janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini janji Tuhan. Sesuatu yang sudah terjadi, apapun kejadiannya, yang sudah terkubur, yang sudah lewat, itu tidak mungkin kita ulang kembali. Dan di dalam hal ini kalau kita bicara tentang kitab Yesaya, apa yang kita dikuburkan pada masa yang ada di masa lalu, di zaman purbakala. Ini berbicara tentang berbagai macam pengalaman mungkin kebebalan daripada Israel, kekeras kepalaannya, pemberontakannya. Itu sesuatu yang sudah terjadi lalu. Bahkan semua dosa-dosa umat Israel termasuk kita semua yang ada pada hari ini. Sewaktu Tuhan mengampuni segala pelanggaran dosa kita, seburuk apapun yang kita lakukan, firman Tuhan berkata akan dibuang dosa-dosa kita sampai ke tubir-tubir laut, ke dasar-dasar laut, dan Tuhan tidak pernah akan memperhitungkan kembali dan mengungkit-mengungkitnya. Maka itu disebut dengan mengubur masa lalu. Kristus datang ke dalam dunia di dalam kelahirannya, di kandang domba yang hina, namun memberikan kemuliaan, keselamatan, kebangkitan bagi kita semua. Itu agar masa-masa lalu itu terkubur. Peristiwa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada zaman Nabi Nuh, pada zaman pemberontakan orang Israel waktu kemudian dibawa keluar dari Mesir, dan kemudian bagaimana setelah Tuhan berikan hal-hal baru, manusia tetap memberontak, itu masa lalu. Dan Tuhan berkata, sewaktu kita pernah berbuat hal-hal buruk di masa lalu, maka kuburkanlah. Kuburkan di dalam hal ini adalah pengertian pertama, kita tidak perlu menyesalinya. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah melakukan dosa, tidak ada orang yang sempurna. Pengertian yang kedua tentang mengubur masa lalu adalah jangan diulangi kembali. Apa yang sudah kita lakukan yang buruk di masa lalu, maka jangan diulangi kembali. Maka bersama dengan Allah, kita memasuki sebuah kehidupan dengan lembaran-lembaran baru. Yang firman Tuhan katakan berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal yang zaman purbakala. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah bagian gambaran bagaimana Allah memberikan sebuah kehidupan di tempat-tempat gersang.
Mungkin sahabat seperjalanan saat sekarang merasa hidup ini gersang seperti padang gurun. Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Semuanya berbicara tentang kematian. Kalau sahabat seperjalanan melihat benua Australia, maka penduduk benua Australia itu cuma sekian puluh juta, tidak sampai 30 juta. Dan luasnya itu luar biasa. Tetapi yang bisa ditempati hanya pinggiran-pinggiran di daerah dekat pantai saja. Bagian selatan, kemudian bagian timur, dan bagian utara sedikit. Dan kemudian juga ada pada bagian di bagian selatan, di bagian sebelah kiri. Tetapi bagian tengahnya itu adalah padang gurun yang luas dan tidak pernah bisa ada kehidupan di dalamnya. Dan tidak ada orang yang bisa tinggal di sana. Suatu kita mengalami sebuah keputusasaan dan kita berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sudah ada di padang gurun, tidak ada lagi kehidupan. Saya tidak pernah menemukan air yang menyejukkan jiwa saya. Saya tidak pernah menemukan harapan yang bisa membuat aku berjalan ke depan dengan penuh semangat. Semuanya tertutup, semuanya tidak ada harapan, maka yang menyertai kehidupan saya hanyalah keputusasaan demi keputusasaan, air mata demi air mata, derita dan kemudian kesusahan yang berlipat ganda." Tetapi firman Tuhan berjanji kepada kita, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara." Pada ayat yang berikut dikatakan bahwa umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku, dan aku akan terus mengalirkan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada aku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mengubur masa lalu dengan dua sikap. Yang pertama, kalau kita pernah rasa bersalah dan orang-orang menghakimi kita untuk kebodohan, untuk kebebalan, untuk dosa kekonyolan yang pernah kita buat, dan Tuhan sudah mengampuni. Kalaupun manusia tidak mengampuni, Tuhan sudah memberikan pengampunan sempurna, maka tidak perlu merasa bersalah secara berlebihan. Apa yang dilakukan Yudas harusnya bertobat dan menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Tapi yang bersangkutan merasa bersalah dan berlebihan kemudian membunuh diri. Dan dia berkata bahwa Tuhan, aku sudah tidak layak dekat dengan Tuhan. Memangnya siapa yang layak dekat dengan Tuhan? Kita semuanya pendosa. Kalau kita pernah berbuat hal yang buruk dan kekonyolan dosa yang kita buat di masa lalu, Tuhan mengampuni kita secara sempurna dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kembali. Yang kedua adalah kalau dosa itu yang sudah kita perbuat dan kemudian jangan kita ulangi kembali. Karena memang ada bagian-bagian dosa yang secara sadar tidak sadar kita ulangi kembali. Karena ada kemudian ada hal-hal yang menyenangkan kita, yang kemudian memfasilitasi keberdosaan dan nafsu kita. Itu bisa terulang, maka itu pun dihindari. Kalau kita membersihkan diri dari kehidupan berdosa, kalau kita mau mengubur masa lalu dengan segala keburukannya dan berjalan di masa sekarang bersama dengan Tuhan untuk menuju masa depan, maka Tuhan berjanji, aku akan membuat padang gurun yang kering, yang gersang, yang penuh dengan kematian itu menjadi sebuah kehidupan yang baru. Aku akan membuka mata air di tempat gersang untuk kemudian menyegarkan hidupmu, memberikan kehidupan kepada engkau, mencerahkan sesuatu yang gelap, membuka sesuatu yang terhambat. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah, kuburlah masa lalu, mulailah berjalan hidupmu di masa sekarang untuk menghadapi masa depan bersama dengan Allah, dan Tuhan akan membuka masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan rancangan damai sejahtera, dan penuh dengan keindahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.